Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang kisah nyata. Pengemis yang dituduh mencuri kotak amal oleh warga desa. Akhirnya semua warga desa diazab oleh Allah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan selawat Nabi Muhammad agar kelak selawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Di sebuah desa yang tenang bernama Sukorejo, terdapat seorang pria tua yang hidup sebatang kara. Namanya Pak Wiryo. Usianya telah lewat 70. Namun tubuhnya masih cukup kuat untuk membersihkan masjid setiap hari. Masjid Al-Mubarak, yang terletak di pinggir desa, sudah seperti rumah kedua bagi dirinya. Di sanalah ia menyapu halaman, mengisi air wudhu, dan terkadang menjadi muazin jika tak ada yang lain. Warga desa mengenalnya sebagai orang yang sederhana dan sabar. Namun, di balik wajah-wajah ramah yang ditemuinya setiap hari, diam-diam ada bisik-bisik sinis yang menyebutnya pengemis. Hanya karena ia tinggal di rumah reot yang nyaris roboh, dan pakaiannya selalu lusuh. Tak ada istri, tak ada anak. Hidupnya hanya untuk masjid dan ibadah kepada Allah. Pada suatu sore, saat langit mulai menguning, seorang pemuda bernama Rudi datang ke masjid. Ia anak Pak RW, namun dikenal sering membuat masalah. Dengan gaya santai tapi penuh sindiran, ia menghampiri Pak Wiryo yang sedang menyapu halaman. "Pak, hati-hati ya, kalau kotak amal masjid ini hilang, bisa-bisa sampean yang dituduh. Soalnya cuma sampean yang tiap hari di sini," ucap Rudi sambil tertawa kecil, lalu pergi tanpa menunggu jawaban. Pak Wiryo terdiam. Ia tidak paham maksud ucapan itu, tapi hatinya terasa tidak enak. Kalimat itu seperti membawa pertanda buruk, dan entah mengapa, wajah Rudi saat mengucapkannya terasa menyimpan niat yang lebih dari sekadar candaan. Malam itu, Pak Wiryo berdoa lama di dalam masjid. Suaranya lirih, tubuhnya bergetar, seakan ada kecemasan yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Di luar masjid, angin malam bertiup pelan, membawa bau tanah dan kenangan lama. Tak ada yang tahu bahwa malam itu adalah awal dari fitnah yang akan mengguncang seluruh desa. Keesokan paginya, fajar belum sempurna menyingsing ketika Pak Wiryo membuka pintu utama masjid seperti biasa. Udara pagi terasa dingin, namun menenangkan. Ia mengelus pintu kayu tua masjid itu, lalu menyapu lantai satu persatu, seperti ritual ibadah yang tak pernah ia tinggalkan. Namun, langkahnya terhenti ketika matanya melihat ke sudut dekat tiang mimbar. Di tempat itu biasanya kotak amal diletakkan. Sekarang, kotak itu lenyap. Hanya bekas debu berbentuk persegi yang tersisa di lantai. Pak Wiryo berdiri lama, tak berkata-kata. Wajahnya pucat, matanya mulai berair. Tanpa membuang waktu, ia berlari ke rumah Pak Harun, salah satu takmir masjid yang sudah lama mengenalnya. Nafasnya terengah, suaranya gemetar saat berkata, "Pak Harun, kotak amal masjid hilang." Pak Harun terkejut, tapi ia mencoba tetap tenang. "Sudah, Wiryo, mari kita periksa lagi. Jangan terburu-buru menuduh atau berasumsi." Namun kabar itu cepat menyebar. Jauh lebih cepat dari yang bisa dikendalikan. Warga mulai berdatangan ke masjid. Wajah mereka penuh kecurigaan. Dan dari antara kerumunan, muncul sosok Pak Haji Mansur, tokoh yang dihormati sekaligus ditakuti di desa itu. Ia berdiri di depan masjid, menghadap warga,
lalu berkata lantang, "Kotak amal kita hilang." Dan hanya satu orang yang selalu berada di masjid, siang dan malam. Siapa lagi kalau bukan dia? Jari telunjuknya mengarah ke Pak Wiryo. Orang-orang mulai berbisik, dan bisikan itu cepat berubah menjadi geraman. Beberapa pemuda mendekat, mengepung Pak Wiryo yang hanya bisa berdiri pasrah. Rudi, yang sejak awal sudah mencurigakan, kini tersenyum samar di belakang kerumunan. Ia bersandar pada dinding masjid, menikmati keributan yang ia ciptakan. Tak ada yang tahu bahwa skenario ini sudah lama ia rencanakan. Pak Wiryo mencoba menjelaskan, tapi suaranya tenggelam dalam teriakan dan tuduhan. Ia bahkan sempat ditarik bajunya oleh salah satu warga. Namun sebelum keadaan menjadi semakin buruk, suara Pak Harun menggema dari pelataran. "Berhenti semua. Kita belum tahu siapa pelakunya. Jangan mencemarkan nama seseorang hanya karena prasangka." Warga terdiam sejenak. Tapi rasa curiga itu telah mengakar. Dan fitnah telah menjalar seperti racun yang pelan namun mematikan. Setelah keributan mereda, warga perlahan meninggalkan halaman masjid. Namun suasana tak kembali seperti semula. Pak Wiryo memilih untuk tidak pulang. Ia duduk di sudut mihrab, menggenggam tasbih tua pemberian almarhum sahabatnya. Mulutnya berzikir lirih, berharap keadilan dari Allah turun padanya. Sementara itu, Pak Harun mulai merasa ada yang tak beres. Nalurinya sebagai orang lama di masjid berkata bahwa ini bukan kesalahan Pak Wiryo. Ia mengenal lelaki tua itu lebih dari separuh hidupnya. Kesabaran dan keikhlasannya bukanlah sesuatu yang mudah dipalsukan. Malam harinya, setelah semua lampu masjid padam dan suara jangkrik menggantikan keramaian desa, Pak Harun kembali menyelinap ke masjid. Ia membawa lampu senter kecil dan langsung menuju gudang belakang, tempat penyimpanan barang-barang lama. Saat menyibak tumpukan kardus dan alat kebersihan, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah papan kayu kecil tergeletak di lantai. Warnanya serupa dengan bagian bawah kotak amal yang hilang. Lebih mencurigakan lagi, ada bekas paku yang baru dicabut dan jejak kaki samar di debu lantai gudang. Pak Harun menunduk lebih dekat. Ia mengendus sesuatu. Ada bau bekas minyak pelumas mesin. Bau yang tak biasa ditemukan di tempat suci seperti ini. Ia segera menyadari bahwa seseorang telah membuka sesuatu di tempat ini. Gudang masjid yang seharusnya tak pernah dimasuki tanpa izin kini menjadi lokasi rahasia yang menyimpan bukti kejahatan. Tak ingin gegabah, Pak Harun menutup gudang kembali dan mengunci pintu pelan-pelan. Tapi sebelum pergi, ia berbalik dan menatap pintu gudang itu dengan tatapan curiga. Siapa yang bisa masuk kemari malam-malam begini selain penjaga masjid atau orang yang punya kunci cadangan? Bisiknya dalam hati. Pikiran itu membuat tubuhnya merinding. Ia tahu bahwa kunci cadangan gudang hanya dipegang oleh dua orang, dirinya sendiri dan Pak Haji Mansur. Esoknya, Pak Harun mulai diam-diam memeriksa catatan keuangan kas masjid. Ia membuka buku tabungan dan menemukan sejumlah pencairan dana dalam jumlah besar. Anehnya, pencairan itu terjadi hanya beberapa hari sebelum kotak amal hilang. Dan semuanya ditandatangani oleh Pak Haji Mansur. Rasa curiga semakin menebal. Pak Harun merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang pengkhianatan yang dalam. Ia belum punya bukti kuat untuk menuduh siapa-siapa. Tapi nalurinya tak pernah setajam ini sebelumnya. Ia tahu, jika ini benar, maka yang sedang mereka hadapi bukan hanya fitnah biasa,
tapi permainan busuk yang diselimuti jubah kehormatan. Hari-hari berlalu, namun kegelisahan Pak Harun semakin menumpuk. Ia tak bisa diam. Wajah Pak Wiryo yang kini murung dan semakin kurus menghantui tidurnya setiap malam. Tak ada lagi senyum ramah dari lelaki tua itu. Warga masih bersikap dingin. Bahkan ada yang mulai menutup pintu saat Pak Wiryo lewat di depan rumah mereka. Suatu malam, saat bulan separuh tertutup awan, Pak Harun kembali menyelinap ke masjid. Kali ini ia membawa linggis kecil dan senter lebih terang. Tujuannya jelas, membongkar rahasia di balik gudang itu. Pintu gudang tua itu berderit pelan saat dibuka. Ia masuk dan menyibak satu persatu barang di dalamnya. Di pojok ruangan yang gelap, ia melihat tumpukan papan bekas renovasi masjid beberapa bulan lalu. Di bawah papan-papan itu, ada celah mencurigakan yang terlihat seperti bekas galian dangkal. Dengan hati-hati, ia mencongkel papan tersebut. Debu beterbangan, dan suara kayu yang retak menembus keheningan malam. Setelah 3 lapis papan disingkirkan, Pak Harun tercekat. Di dalamnya, terdapat sebuah kotak kayu yang dikenalnya dengan sangat baik. Kotak amal masjid yang hilang. Masih utuh, kotor dan lembab, namun tidak rusak. Ia membukanya pelan. Di dalamnya, uang kertas dan recehan sudah berjamur. Tapi yang membuatnya terkejut adalah secari kertas tanda terima, dengan stempel masjid, dan tanda tangan Pak Haji Mansur di pojok kanan bawahnya. Tangannya bergetar. Ia tak hanya menemukan kotak amal. Ia menemukan pengkhianatan. Di balik kotak itu, ia juga melihat sesuatu yang lebih mencurigakan. Amplop berisi kwitansi palsu dan catatan pembayaran kepada seseorang bernama Rudi. Jumlahnya cukup besar. Catatan itu ditulis tangan, namun goresannya sangat dikenali. Tulisan Pak Haji. Pak Harun duduk bersimpuh, menatap temuan di depannya. Pikirannya berkecamuk, antara amarah dan rasa kecewa. Orang yang selama ini disegani, yang berdiri paling depan saat khutbah Jumat, ternyata menyimpan rahasia kelam di balik jubah kehormatannya. Namun ia belum bisa bertindak gegabah. Ia harus menunggu waktu yang tepat. Tapi malam itu, ia bersumpah dalam hati, keadilan harus ditegakkan. Ia tak akan membiarkan Pak Wiryo mati dalam fitnah, dan ia akan membawa kebenaran ke tengah desa, meski nyawa menjadi taruhannya. Keesokan harinya, suasana desa masih terlihat tenang. Namun di balik wajah-wajah biasa, mulai ada yang mencurigai sesuatu. Beberapa warga memperbincangkan kenapa Pak Harun akhir-akhir ini sering menghilang malam-malam. Mereka tak tahu bahwa di balik diamnya, ada rencana besar yang sedang ia susun. Sore itu, Pak Harun memanggil Rudi ke masjid. Ia menatap tajam mata pemuda itu. "Aku tahu semua, Ruth. Termasuk siapa yang menyuruhmu," ujarnya pelan, tapi tajam seperti mata pisau. Rudi tertawa kecil, lalu berjalan pelan mengelilingi ruangan. "Sampean pikir saya takut? Buktimu mana? Jangan asal tuduh, Pak Takmir." Pak Harun menghela napas panjang. Ia mengeluarkan secari kertas dari saku bajunya. Tanda terima uang dari Pak Haji kepada Rudi, lengkap dengan nominal dan waktu transaksi. Mata Rudi langsung membelalak. Ini palsu," katanya terbata, berusaha merebut kertas itu. Namun saat ia melangkah maju, Pak Harun menghindar dengan sigap. Ketegangan memuncak. Rudi tiba-tiba mendorong Pak Harun hingga hampir terjatuh.
Namun Pak Harun bertahan. Ia berdiri lagi. Wajahnya merah karena marah. Sudah cukup. Kamu sudah menuduh orang tak bersalah. Sekarang kamu mau pakai kekerasan juga? Demi siapa kamu lakukan semua ini? Demi uang? Atau demi menutup dosa seseorang yang lebih berkuasa dari kamu? Rudi menatap tajam. Rahangnya mengeras. Tapi ada getar di ujung matanya. Tanda bahwa ia mulai goyah. Tiba-tiba, suara langkah kaki datang dari luar. Beberapa warga yang melihat keributan itu langsung masuk ke dalam masjid. Mereka menyaksikan Rudi dan Pak Harun saling berhadapan. Napas mereka cepat, wajah penuh emosi. "Ada apa ini?" tanya salah satu warga. Pak Harun tak menjawab. Ia hanya melemparkan kertas itu ke arah warga. "Baca sendiri. Lihat siapa yang sebenarnya mengatur semua ini." Warga mulai membaca, saling menatap, dan wajah mereka berubah. Beberapa mulai murmur pelan. Ada yang menatap Rudi dengan kekecewaan, dan ada pula yang menoleh ke arah jalan desa, ke rumah Pak Haji Mansur. Sementara Rudi berdiri kaku, tak bisa lagi berkata apa-apa. Pak Harun berjalan keluar dari masjid. "Aku akan membawa bukti lainnya. Aku akan bawa semuanya ke depan musyawarah desa. Kalian akan lihat siapa yang sebenarnya mencuri kotak amal, dan siapa yang difitnah tanpa dosa." Langkahnya pelan tapi pasti. Angin sore menghembus lembut, seakan memberi ruang bagi kebenaran untuk mulai terungkap. Hari musyawarah desa tiba. Balai desa Sukorejo penuh sesak. Warga dari berbagai sudut berdatangan. Ada yang duduk dengan gelisah. Ada pula yang berdiri di luar jendela sambil mencoba mendengar dari celah ventilasi. Hari itu, semua mata tertuju pada dua orang, Pak Harun dan Pak Haji Mansur. Pak Haji duduk di kursi depan, mengenakan baju koko putih dan peci bersih. Wajahnya tenang, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Di sisi lain, Pak Harun membawa tas kecil berisi bukti, kwitansi, catatan, dan foto kotak amal yang ditemukan di gudang. Kepala desa membuka pertemuan. Suaranya tegas namun mengandung kekecewaan. "Hari ini kita akan mendengar kebenaran. Fitnah bukan perkara kecil, apalagi di desa yang menjunjung keadilan dan amanah." Pak Harun berdiri, membuka tasnya dan meletakkan semua bukti di atas meja panjang. Ia menceritakan satu persatu kejadian yang ia lalui. Bagaimana ia menemukan serpihan kayu, mencium bau minyak pelumas, menemukan kotak amal yang terkubur di gudang, dan semua catatan keuangan yang mencurigakan. Warga mendengarkan dengan tegang. Saat Pak Harun menyebut nama Rudi dan menunjukkan kwitansi pembayaran dari Pak Haji Mansur, keributan mulai muncul di tengah ruangan. Rudi yang duduk di belakang akhirnya berdiri. Wajahnya memerah, matanya berkaca. Saya hanya disuruh. Saya tak tahu akan sejauh ini. Saya cuma mau uang buat bayar utang. Tapi saya salah. Saya ikut menuduh orang yang tidak bersalah. Saya ikut menghancurkan nama Pak Wiryo." Tangisnya pecah. Beberapa warga mulai menangis. Mata mereka kini menatap ke arah Pak Haji Mansur yang masih diam membeku. Kepala desa menatap tajam. "Pak Haji, apakah ini benar?" Semua mata menanti. Ruangan hening. Napas ditahan. Pak Haji menunduk. Tangannya gemetar. Lalu perlahan ia membuka suara. Saya hilaf.
Saya pikir uang kotak amal itu bisa saya pinjam sementara untuk keperluan pribadi. Tapi ketika takut ketahuan, saya mulai menyusun skenario. Saya minta Rudi membuat suasana gaduh, dan saya arahkan tuduhan ke Pak Wiryo. Karena dia tidak punya siapa-siapa, karena dia tak akan melawan. Warga gempar. Beberapa berteriak marah. Yang lain menunduk menangis. Satu desa telah dibutakan oleh fitnah. Satu lelaki tua yang tak bersalah telah dihukum oleh dia mereka sendiri. Pak Wiryo sendiri hadir di ujung ruangan. Ia tak berkata apa-apa. Tapi air matanya mengalir perlahan, membasahi keriput wajah yang selama ini menyimpan luka dalam diam. Kepala desa berdiri. Ia mengangkat tangannya, meminta tenang. Kita akan serahkan kasus ini pada hukum yang berlaku. Tapi sebelum itu, mari kita akui bahwa kita semua pernah bersalah. Karena membiarkan prasangka tumbuh. Karena tak menegur saat fitnah bergema. Hari itu, langit Sukorejo mendung. Tapi bukan karena hujan. Melainkan karena tangis penyesalan dari orang-orang yang akhirnya melihat cahaya kebenaran. Setelah pertemuan itu, suasana desa Sukorejo perlahan berubah. Warga yang dulu menutup pintu untuk Pak Wiryo kini berlomba datang ke rumahnya. Mereka membawa makanan, pakaian, bahkan membantu memperbaiki atap rumahnya yang telah lapuk dimakan waktu. Pak Harun, yang selama ini berdiri di sisi kebenaran, diminta menjadi penanggung jawab utama masjid. Ia menolak jabatan, namun bersedia membimbing para pemuda agar tak mengulangi kesalahan yang sama. Rudi, dalam kesedihannya, meminta maaf secara langsung kepada Pak Wiryo di depan umum. Ia menangis bersimpuh, mencium tangan lelaki tua itu. Pak Wiryo hanya menatapnya lama, lalu berkata dengan suara pelan namun tegas, "Aku sudah memaafkan, tapi semoga Allah juga mengampuni kamu." Pak Haji Mansur diadili secara hukum desa dan diminta mengembalikan semua dana yang telah ia selewengkan. Ia juga diminta menjauh dari jabatan apapun di lingkungan keagamaan. Hatinya remuk, tapi itu harga dari pengkhianatan atas kepercayaan yang pernah diberikan padanya. Malam hari, Masjid Al-Mubarak kembali ramai. Tapi kali ini tidak lagi dipenuhi oleh suara tuduhan, melainkan lantunan zikir dan ayat-ayat suci yang bergema dari hati-hati yang telah belajar dari luka. Pak Wiryo kembali mengisi mihrab, duduk dengan tasbih di tangan, dan wajahnya memancarkan kedamaian yang dalam. Ia telah melewati badai fitnah dan keluar sebagai cahaya yang tak padam. Dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran tentang bahaya prasangka dan pentingnya membela yang benar, meski berdiri sendirian. Fitnah, jika dibiarkan, bisa menghancurkan kehidupan seseorang yang tak berdosa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan jangan ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Kisah ini memang fiktif, namun dibuat seolah nyata agar menjadi pengingat bagi kita semua. Bahwa di dunia yang serba cepat ini, kebenaran tetap harus dicari dengan hati yang jernih dan niat yang lurus. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika cerita ini memberikan pelajaran berharga untukmu, bantu kami dengan memberikan komentar, menyebarkan kisah ini, dan menekan tombol like serta subscribe agar kisah-kisah bermakna seperti ini bisa terus hadir dan menjadi amal jariah.
Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita dari prasangka dan membimbing kita dalam jalan kebenaran.